Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan gambit raja yang diterima dan dimenangkan oleh hitam. Yang mana perlu teman-teman ketahui bahwa pembukaan gambit raja itu sejak dulu sangat digemari oleh para pemain catur yang suka dengan tantangan. Karena pembukaan gambit raja ini baik di putih maupun di hitam sangat agresif dan juga tajam. Ketika salah sedikit memainkan, pengorbanan dari putih itu teman-teman, maka menjadi terbalik serangannya, dikuasai hitam. Tapi ketika sukses, menjadi sangat mematikan. Dan partai ini dimainkan oleh Janison melawan Ponytail di Paris pada tahun 1650. Bayangkan teman-teman, di tahun itu sudah digemari pembukaan gambit raja. Dimulai dari E4 oleh putih, E5, F4, E kali F4 diterima di sini gambit raja, dan di sini putih menjawab tidak kuda F3 melainkan gajah yang ke-4. Menteri K4 cek, dan lagi-lagi di sini tidak bisa ditutup. Raja harus bergeser karena pasti dipukul oleh pion ketika ditutup teman-teman. Raja ke F1 dan G5. D4, D6. Pembukaan gambit raja ini teman-teman dengan varian klasikal defense. Kuda F3. Menteri H5 dilanjutkan dengan kuda C3. Persiapan untuk menyerang ke arah sayap menteri dari putih. Kuda ke E7. Dilanjutkan dengan E5. Kuda F5 di sini dari hitam juga tidak mau kalah setar untuk inisiatif menyerang teman-teman. Kuda D5. Jelas di sini targetnya adalah C7 kuda dengan mendapatkan benteng tanpa perlawanan teman-teman. Dan ternyata teman-teman, hitam memberikan kesempatan itu dengan menggeser gajah ke E7. Jika di posisi ini teman-teman, putih betul-betul tertarik dengan benteng, akan dijawab F8. Kuda kali benteng, pion kali pion. Dan setelah pion kali pion, datang kuda cek. Jika dipukul tentu dia harus kehilangan benteng yang di H1 teman-teman. Misalnya dia ke G1, maka datang gajah ke C5. Dan masalahnya ini tidak bisa ditutup teman-teman. Bisa ditutup tapi dengan kuda. Karena kalau dengan menteri dipastikan kalah. Misalnya ditutup dengan kuda, maka datang checkmate. Oh, masih bisa lari teman-teman ke F2 misalnya. Di sini checkmate-nya teman-teman. Baik. Ketika pilihan langkah itu dimainkan oleh putih, tertarik dengan benteng yang di A8. Langkah partai di sini teman-teman, tahu akan gerakan frontal dari hitam ketika dipukul. Dia memainkan raja terlebih dahulu menggeser ke G1, gajah ke D8. Karena tidak mau diberikan tawaran, maka di sini dilindungi pion C7. Menteri E1 dan hitam rokade. Dilanjutkan dengan E kali D6 dan kuda kali D6. Balik mengancam gajah yang disimpan. Gajah ke-2 di sini, gajah G4. B3, gajah kali F3 dan gajah kali F3. G4. Di sini serangannya cukup masif dari langkah hitam, tapi sangat akurat teman-teman. Gajah ke-4 di sini. Gajah ke H4. Setelah gajah ke H4 ini teman-teman, jika di sini teman-teman, putih misalnya dengan mendorong G3, maka datang benteng E8. Ketika dipukul, maka di sini hanya terjadi pertukaran. Tapi masalahnya begitu dibuka, kuda ini akan mengancam keberadaan menteri. Juga saat ini kuda yang di D5 ini terancam teman-teman. Ketika di sini kuda memukul pion sekaligus mengancam menteri, cukup F5. Dan setelah menteri F1 di sini teman-teman,
akan datang kuda ke C6. Dan selanjutnya kuda ke E2, langkah terbaiknya ke D7. Jelas di sini tidak ada yang dirugikan dari kedua pemain, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah mengancam menteri. Dia tidak menaikkan atau menutup dengan pion, melainkan menggeser menteri ke E2 dari langkah putih, teman-teman. Kuda ke C6 dilanjutkan dengan gajah memukul pion F4 sekaligus mengancam kuda. Kuda kali gajah di sini, menteri kali kuda, dan benteng A ke 8. Dengan diancamnya menteri, ternyata ditutup dengan gajah ke 5, langsung dipukul oleh hitam. Setelah dipukul, teman-teman, dipukul oleh pion, dan satu langkah dari ini menyerah. Kemana langkah hitam? Dengan memukul pion yang di E5 di partai, teman-teman. Ini menyerah. Mungkin sekilas kelihatan menarik, kenapa kok bisa menyerah? Ini kan hanya rugi satu perwira dan mungkin bisa hanya terjadi pertukaran. Baik. Pilihan langkah di sini cukup banyak. Kemungkinan pertama, jika menteri ini ke F4, tentu dia harus kehilangan kuda. Baik. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau kuda ini ke F4? Kalau kuda ini ke F4, teman-teman, sekarang kedua posisi ini sama-sama terancam, baik dari menteri putih maupun menteri hitam. Tapi di sini akan diambil dengan langkah terbaik, yaitu menteri turun ke H6 jika posisi itu dimainkan oleh putih. Sementara sekarang menteri dari putih masih terancam. Dan jika di sini dipukul benteng, akan datang cek ke B6. Masalahnya di sini adalah tidak bisa ditutup. Kalau raja bergeser ke F1 tentu langsung checkmate. Bisa ditutup hanya dengan menteri ke D4 dan itu pun percuma. Setelah bergeser langsung checkmate. Kenapa dia menyerah di posisi benteng mukul ini, teman-teman? Itulah analisa terbaik. Baik, kita lanjut ke pembukaan gambit raja varian yang lain, teman-teman. Pembukaan gambit raja yang diterima kali ini, teman-teman, dengan varian Leonardo Gambit yang dimainkan oleh Abide Leoni melawan Mobison pada tahun 1680. Dimulai dari E4, E5, F4, diterima H4 dan gajah ke E7. Jelas bahwa di sini gajah mengancam pion yang di H4. Menteri G4. Dilanjutkan dengan D5 sekaligus mengancam menteri dan memaksa pertukaran pion. Menteri kali F4 dilanjutkan dengan D kali 4. Di sini, teman-teman, menteri langsung memukul sekaligus mengepin gajah dari hitam. Kuda ke F6, menteri ke 4 cek. C6, D3. Langsung rokade pendek dari hitam. Gajah ke F4, benteng ke E8. Jelas di sini dengan dibukanya gajah langsung kena cek. Dilanjutkan dengan gajah ke E2, kuda ke 6. C4, gajah ke B4 cek. Sekilas langkah gajah ke B4 ini, teman-teman, sedikit tidak berpengaruh. Seandainya dari putih mengajak pertukaran. Tapi di sini langkah partai raja ke F1, teman-teman. Menteri ke D4 dijawab oleh hitam sekaligus mengancam gajah gelap dari putih. Gajah ke D2. Di sini langsung gajah ke C5, teman-teman. Ancamannya adalah checkmate. Gajah ke E1 dan gajah G4. Jika di sini, teman-teman, dipukul gajah ini, tentu di sini ada sedikit langkah yang berbahaya, teman-teman. Karena kalau dipukul dengan satu-satunya hanya dengan raja, teman-teman, akan disusul dengan benteng datang. Dan selanjutnya ketika dia bergeser kemanapun, maka bisa dipukul. Ini sekaligus menjadi garis serang yang sangat tajam untuk hitam, teman-teman. Karena ada dua sisi cek. Baik menteri ke
E3 maupun dia memukul pion. Baik, kembali ke posisi di saat gajah ini G4. Langkah partai dimainkan oleh putih. Kuda ke C3. Dia memilih untuk melindungi teman-teman. Benteng ke E5, persiapan untuk cek. Kuda F3. Gajah kali kuda, pion kali kuda. Benteng AG8. Jelas di sini ancamannya adalah gajah terang ini ketika kuda yang melindungi di C3 bergeser teman-teman. Menteri ke D1. Khawatir dia akan langkah yang sangat kompleks dan dijawab dengan kuda ke H5. Kuda ke E4. Gajah ke B6. Dilanjutkan dengan gajah C3. Di sini teman-teman, langkah kompleks terjadi. Ternyata langkah partai dari hitam tidak menggeser menteri di posisi ini teman-teman. Dengan cek kuda ke G3. Masalahnya teman-teman, ketika dipukul kuda ini tentu checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda cek ini, langkah partai raja G2. Menteri ke E3. Setelah menteri ke E3 nih teman-teman. Lagi-lagi di sini polemik. Ketika dari putih tertarik dengan benteng dengan dipukul oleh gajah, maka di sini akan dipukul kuda. Tidak mungkin dia memukul gajah, teman-teman. Setelah dipukul oleh pion atau misalnya gajah lari, maka di sini baru dipukul. Baik. Kalaupun di sini menteri F1 untuk menyelamatkan kuda C7. Tentu di sini langkah terbaik untuk di opening langsung di sini menuju cek. Cukup berbahaya teman-teman ketika pilihan langkah tadi dimainkan oleh putih. Baik, kembali ke posisi di saat menteri ini di E3, langkah partai raja memukul kuda yang di G3. Di sini langsung benteng yang memukul kuda teman-teman. Tentu di sini tujuannya untuk hitam bisa cek di F2 dan ternyata diterima dengan dipukul oleh pion. Langsung datang teman-teman, tidak menteri cek melainkan benteng yang memukul pion yang di E4. Langkah kombinasi yang cukup kompleks ini teman-teman. Padahal jalur serang ini cukup satu langkah ketika perwira putih masuk ke petak 8 atau ke lajur 8 bisa mat. Di sini menteri ke D3 memaksa pertukaran. Datang langsung cek teman-teman. Menteri ke F2. Dan di sini satu langkah langsung checkmate teman-teman. Kesalahan dari putih. Sebaiknya di posisi menteri tadi yang di D3 ini teman-teman. Tidak memaksa untuk tetap cek, melainkan dia sebaiknya apakah menggeser raja atau menteri yang menjaga peta kosong tersebut. Pembukaan gambit raja yang terakhir nih teman-teman dengan varian Genetio counter gambit atau gambit tandingan bahasa Indonesianya. Dimainkan oleh Abedelin melawan Roserau pada tahun 1685 teman-teman. Dimulai dari E4, E5, F4 di sini diterima dan gajah ke C4. Di sini teman-teman, yang dimaksud oleh gambit tandingan dari varian Genetio ini F5 dijawab oleh hitam. Langkah partai menteri ke-2 teman-teman. Jika di sini misalnya putih memukul pion F5 ini akan datang cek E2 menteri dan kuda C6. Pengembangan lebih dulu hitam atas perwira itu. Ketika dia mencoba mengembangkan perwiranya dan di sini dipastikan dipukul. Kali gajah dan D5. Tentu lebih agresif serangan atau duluan inisiatif dari hitam teman-teman. Ketika pilihan langkah tadi dimainkan oleh putih. Kembali ke posisi di saat F5, langkah partai menteri ke-2 teman-teman. Dan di sini kuda ke F6. E5, kuda ke E4. Kuda F3 dilanjutkan dengan D5. Gajah B3, G5 dan D3.
Setelah diancam, kuda langsung ke C5. Dilanjutkan dengan H4. Dari putih tidak memberikan ruang sedikit pun dengan tetap menekan, dan di sini langsung gajah ke E7 teman-teman. H kali G5, gajah kali pion, kuda kali gajah, dan di sini menteri kali kuda. Di posisi ini langsung teman-teman, gajah yang jelas di sini cukup frontal, dia memukul D5. Jelas ancamannya cukup berbahaya teman-teman. C6 dijawab oleh hitam, gajah ke B3 lagi. Dan di sini langsung dipukul karena sangat tajam gajah terang dari putih ini teman-teman, langsung dihilangkan. A kali B3 dan H5. Menteri F3. Di sini teman-teman untuk menyederhanakan permainan karena sangat agresif dari langkah putih ini, hitam memilih untuk diadu menteri ini. Raja ke F1. Tidak memilih untuk dipukul, hanya menggeser ke F1 teman-teman. Gajah ke E6. Jika di sini teman-teman, menteri kali menteri, tentu posisi bagus jadinya untuk hitam. Kembali ke posisi di saat gajah ke E6. Gajah kali F4. Dan di sini pilihannya sangat memaksa, hitam memukul menteri. Pion kali menteri, kuda ke 6. Kuda ke D2. Sekilas di sini hampir sama baik dari susunan atau dari jumlah pion, juga perwiranya hampir sama, tidak ada yang unggul di sini teman-teman. Tapi setelah kuda ini ke B4, maka di sini sudah mulai jalan teknik untuk mengecoh benteng C1, dan hitam masih punya kesempatan untuk rokade dia. Gajah ke E3 di sini, A6. Gajah C5. Di sini teman-teman, teknik yang dimaksud tadi agar gajah ini masuk ke perangkap kuda yang sekiranya model seperti terjebak, tapi padahal dia menjebak teman-teman. Kuda ke D5. Dilanjutkan dengan C4. Dan di sini teman-teman, kuda ke F4. Jelas pion ini tidak bisa dibela. Langkah terbaik hanya bisa didorong. Dibela tidak bisa, dia harus jatuh. D4 dijawab oleh putih. Kuda ke D3. Satu langkah dari ini, putih menyerah teman-teman. Mana langkah yang buat menyerah? Kesalahan dari putih ini teman-teman. Benteng ke B1. Langsung dipukul dan ini menyerah teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat kuda D3 ini. Bagaimana kalau benteng bergeser ke D1? Maka di sini hanya rugi pion. Ketika dia balik mengancam, akan datang lagi ke sini. Hanya sekitar satu pion saja. Artinya bisa diancam balik ke sini teman-teman. Tapi masalahnya secara kelanjutan lebih agresif lagi nantinya dari serangan hitam teman-teman. Karena pion yang di H5 ini berpotensi untuk lolos. Kesalahan sedikit yang langsung dihukum oleh hitam dan membuat putih menyerah. Baik, semoga dari 3 varian gambit raja yang diterima ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.